Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti, NIM B2306712. Mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang pemantauan kesejahteraan janin guna memenuhi tugas mata kuliah praktik kebidanan. Dosen pengampu Ibu Rismawati, SST MKes. Pemantauan kesejahteraan janin. Pemantauan kesejahteraan janin merupakan hal penting dalam penatalaksanaan kehamilan dan persalinan. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi, 35/1000 kelahiran hidup Departemen Kesehatan. Teknologi berkembang cepat, perlu kearifan dan kecerdasan untuk memilih metode yang tepat untuk pemantauan kesejahteraan janin. Teknik pemantauan kesejahteraan janin yaitu 1. Observasi gerak janin, okultasi Lennec dan Doppler, NST, dan USG. Observasi gerak janin. Observasi gerak janin dimulai pada kehamilan saat berusia 28 minggu. Ada dua cara, yaitu cara Chardiff dan Sadowski. Cara Chardiff yaitu posisi tidur miring ke kiri, pemantauan 12 jam, jam 9.00 sampai jam 21.00. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 gerakan. Jika dalam 12 jam tidak mencapai 10 gerakan, kita segera ke rumah sakit. Cara Sadowski yaitu tidur miring ke kiri, hitung gerakan janin. 4 gerakan janin harus dapat dicapai dalam 1 jam. Jika belum tercapai, dapat ditambah 1 jam lagi. Jika belum tercapai, segera ke rumah sakit. Observasi gerakan janin sebagai berikut. Janin melakukan gerakan normal minimal 10 kali sehari. Tidak adanya gerakan janin bukan selalu pertanda buruk. Bisa saja si janin saat itu tengah tertidur nyaman dalam rahim atau sleeping baby. Lakukan usaha-usaha membangunkannya. Misalnya, dengan mencari letak kepala janin lalu menggoyang-goyangkannya. Bila ia bergerak lagi, berarti janin dalam keadaan normal. Bisa juga membangunkannya dengan suara dengan frekuensi tertentu. Di rumah sakit biasanya tersedia bel khusus yang akan dibunyikan di atas perut ibu. Janin yang normal akan meresponnya dengan bergerak kembali. Observasi gerak janin. Jika janin diam dan tak merespons sama sekali, rangsangan fisik dan suara yang diberikan patut diwaspadai. Bukan tidak mungkin ia tengah mengalami hipoksia berat atau kekurangan oksigen. Salah satu penyebabnya janin terlilit tali pusat. Beda usia, beda gerakan. Gerakan janin berbeda pada setiap usia kehamilan. Gerakan pertama biasanya dirasakan ibu pada usia kehamilan antara 14 sampai 16 minggu. Usia ini janin mulai tumbuh besar dan air ketuban pun tersedia cukup banyak. Hingga ibu bisa merasakan janin bergerak, tapi tidak semua ibu hamil bisa merasakan gerakan janin di usia yang sama. Yang belum pernah hamil umumnya agak telat merasakan gerakan awal ini, yakni di atas usia kehamilan 16 minggu. Pemantauan dengan tabel khusus sebagai berikut. Untuk memudahkan pemantauan gerakan, buatlah semacam tabel sederhana berisi kolom. Yaitu kolom pertama diberi judul hari, yang berikut jam, dan kolom terakhir jumlah tendangan. Caranya tidak perlu memegangi perut setiap jam dan seharian penuh. Cukup 5-6 jam atau 3 kali sehari.
pagi, sore, malam. Kalaupun masih dianggap menyita waktu, bisa dilakukan 2 kali sehari, yakni setelah sarapan dan makan malam. Tekniknya, tempelkan tangan di atas perut ibu hingga bisa merasakan gerakan janin, sekaligus menghitungnya. Ibu harus dalam kondisi rileks, posisi berbaring ke kiri, agar rahim tidak menekan aorta dan pembuluh darah yang berada di atas rahim. Gerakan janin biasanya berirama atau bergelombang mengingat janin berada di kantung yang penuh air. Setiap kali janin menendang, meninju atau sekedar berkelit, tuliskan dalam tabel. Umpamanya, Rabu jam 8.00, janin bergerak 6 kali. Sementara di hari yang sama, jam 12.00, jumlah gerakannya 4 kali. Sedangkan malam hari gerakannya mencapai 10 kali. Bila ditotal, gerakan hari itu mencapai 20 kali dan ini termasuk kategori normal. Jika total gerakan janin sehari kurang dari 10 kali, segera hubungi dokter atau langsung periksakan diri ke rumah sakit. Di rumah sakit biasanya akan dilakukan rekaman gerakan janin dengan menggunakan kardiotokografi. Baiklah, itulah tadi hasil edukasi pemantauan kesejahteraan janin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.